warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Siti Zainab. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silahkan angkat kedua tangan kalian, lalu tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dinah, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan menanyakan, apakah teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua ya, lengkap. Alhamdulillah, semoga terus diberikan kesehatan dan kita bisa belajar hingga materi ini selesai. Nah, anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem. Hari ini materi kita tetap berkaitan dengan ekosistem, karena di dalam ekosistem ini hewan dapat dibagi berdasarkan jenis makanannya. Apa sih, Bu, manfaatnya kita tuh belajar materi tentang pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya? Kira-kira apa sih, Bu? Ada yang tahu? Nah, manfaatnya kita belajar materi tentang pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita bisa mengetahui jenis makanan apa saja yang bisa dimakan oleh hewan tersebut dan tidak bisa dimakan oleh hewan tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tentang musuh alami dari hewan tersebut. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke tempat ini? Pernah? Tidak? Oh, ada yang pernah? Oh, ya, tidak masalah. Ada yang pernah dan ada yang tidak masalah. Sekarang silahkan perhatikan gambar di belakang Ibu ini. Nah, yang mana ini merupakan gambar di mana keadaan di dalam kebun binatang. Baik, kita lanjutkan saja masuk ke materi ya. Jadi, pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa ya? Betul, ada 3. Jadi pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya herbivora, dan yang kedua ada yang namanya karnivora, dan yang terakhir ada yang namanya omnivora. Betul sekali. Mulai dari herbivora. Jadi, herbivora ini adalah hewan yang makanannya itu bersumber dari tumbuhan. Baik itu tumbuhan rumput, biji-bijian, maupun buah-buahan. Nah, contohnya hewan apa saja sih, Bu? Tara! Jadi, contohnya di sini ada sapi, ada kelinci, dan juga ada burung kakak tua. Nah, dan masih banyak hewan yang lainnya. Nah, ciri-ciri herbivora biasanya yang pertama, hewan herbivora ini hidupnya di daratan. Karena sumber makanannya mereka ini kebanyakan ada di daratan. Yang kedua, hewan herbivora ini biasanya banyak dipelihara oleh manusia. Kenapa, Bu? Karena hewan
hewan herbivora ini tidak buas. Yang ketiga, umumnya hewan herbivora ini merupakan kelompok mamalia atau hewan menyusui. Dan yang terakhir, herbivora ini biasanya memiliki gigi geraham yang besar dan juga banyak, gunanya untuk menghaluskan makanannya. Nah, poin yang kedua ada yang namanya karnivora. Karnivora ini adalah hewan yang mana makanannya ini berasal dari hewan lain atau bisa disebut juga dengan hewan pemakan daging. Nah, contohnya itu ada apa saja sih, Bu? Jadi, contohnya itu ada ada ular, singa, dan juga kucing. Dan juga masih banyak hewan yang lainnya. Ciri-ciri karnivora ini, yang pertama, biasanya memiliki kuku dan cakar yang sangat tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek daging. Yang ketiga, biasanya hewan karnivora ini merupakan pelari yang cepat ketika mereka mengejar mangsanya. Dan yang terakhir, hewan karnivora ini yang berjenis ular memiliki racun untuk melemahkan mangsanya. Nah, untuk yang poin terakhir ada yang namanya omnivora. Jadi, omnivora ini merupakan hewan yang memakan kedua-duanya, baik itu memakan daging maupun memakan tumbuhan. Contohnya apa saja ya? Tada! Jadi, contohnya ada beruang, yang kedua ada ayam, dan yang ketiga ada musang. Nah, ciri-ciri hewan omnivora yaitu yang pastinya yang pertama, mereka itu memakan daging dan juga makan tumbuhan. Yang kedua, mereka ini memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Dan ciri-ciri yang terakhir, mereka ini mempunyai gigi yang tajam di bagian depan dan gigi yang datar di bagian belakang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi Ibu sekarang akan memberikan penugasan yang mana tugasnya itu sangat mudah. Nanti Ibu akan memberikan sebuah kertas yang mana berisi gambar-gambar hewan. Dan juga ada tulisan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Nanti tinggal kalian cocokkan mana yang termasuk hewan herbivora dan mana yang termasuk hewan karnivora maupun mana yang termasuk hewan omnivora. Seperti itu. Mudah kan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, mungkin sudah cukup materi yang Ibu jelaskan hari ini dan juga penugasan sudah selesai. Apakah kalian bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Ibu akan menyimpulkannya ya. Jadi pembelajaran hari ini yang bisa kita simpulkan adalah dalam ekosistem hewan dapat dibagi berdasarkan jenis makanannya, yang mana ini terbagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan, karnivora ini hewan pemakan daging, dan omnivora ini merupakan hewan pemakan kedua-duanya. Dan herbivora, karnivora, dan omnivora ini ciri-ciri hewannya berbeda-beda, jadi tidaklah sama. Ada ciri-ciri tersendiri seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi,
Begitu juga dengan karnivora dan juga omnivora. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Dan contoh-contohnya sudah Ibu jelaskan seperti tadi. Jadi banyak sekali hewan yang termasuk hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Bagaimana? Bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa ya. Baik anak-anak, Ibu rasa materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menutupnya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa mempermudah kalian untuk belajar dan juga memahami materi tentang pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kalian maupun untuk orang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan agar kita bisa berjumpa di materi selanjutnya. Sekian dari yang dapat Ibu sampaikan di video pembelajaran ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.